puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Langsung next ya kali kafe. Nah, sekarang gini. Tadi kan kita habis nyanyi nih. Lah, aku tadi kok lihat kayak ada yang gini-gini ya tadi ya? Goyang. Goyang. Nah, tadi gini-gini. Itu apa ya? Ya, maksudnya tuh kenapa gitu kalau misal nyanyi tuh harus kayak gitu? Ya, karena Emang di Katolik boleh? aduh, nggak tahu nih. Gak tahu. Tapi nanti kita mulai segmen baru nih. Ya. Kita perkenalan dulu. Oke. Oke. Karena ini segmen baru. Selamat datang teman-teman di Pojok Ruang, dan di sini aku Alvin, dan sebelah aku ada Romo Ibnu. Aku Velita. Saya Eden. Dan di sini kita bakalan mulai Pojok Ruang, yaitu podcast PMK Santonika. Uhuy. Mungkin di sini kita bertiga nih kayak yang anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Terus Romo Ibnu di sini kayak menengahkan kita kan. Saya sekarang seumuran dengan kamu semua. Harus menjadi muda. Seumuran kamu semua. Tapi pokoknya bakal menengahkan kita kan kalau kita Menengahkan, ya karena kita di pojok, kita harus dengarkan. bukan itu. Berarti kita nanti namanya channelnya ganti juga dong. Tengah ruang. Bisa. Nah, sekarang kembali ke pertanyaanku tadi sih. Kan belum dijawab tuh. Kalau di Katolik tuh emang kalau misal kita ibadah atau kita menyanyikan lagu pujian tuh boleh sambil mengangkatkan tangan atau menari atau apalagi gitu, boleh atau tidak sih? Kalau menurutmu bagaimana, Vel? Kalau menurut aku, kita kembalikan ke Alvin aja. Kenapa itu? Aku ya tidak. Mana aku udah nyimak. Berarti belum tahu ya? Belum tahu. Berarti Kalau begitu langsung kita kalau nyanyi itu harus tangannya begini. Enggak, sunggokong jadi. enggak, ini kan Nyanyinya Tuhan kasihlah kami harus yang ketemu yang posisi begini, Bapak kami posisi begini. berarti harusnya bagaimana, Mo? Ya, ya harusnya adalah mulut yang bergerak kan. Nyanyi kok, Ya. mengeluarkan suara. Dan diharapkan suara itu bukan hafalan, tetapi dari hati yang paling dalam. Berarti itu adalah salah satu mengekspresikan iman ya sebenarnya ya, Mo? Ya, salah satunya kan itu. Ya. Lalu juga ada ungkapan juga, kantat bispora. Satu kali nyanyi, kesalahan dengan 2 kali berdoa. Kalau lagunya bagus kok ya. Tapi suaranya kalau jelek pun juga apa apa itu. Iya. Kalau malam itu Ya kita harus bisa melihat keindahan suara dan sebagainya. berarti ada syaratnya juga. Ya, tapi saya kan bukan juri ya. Jadi saya nggak bisa meniru. Tapi lagu yang menyanyi sesuatu yang indah itu kan juga bisa mengenal akar bentuk-bentuk berkenaan. Ya, dibanding dengan ada mau berdoa hafal. Berarti lagunya nggak harus rohani, berarti lagu apa aja gitu ya? Kalau lagu yang ada musik-musik gitu. Contohnya apa nih? Kalian tahu dong. Kalian tahu dong. Jadi kalau Ada sih sebenarnya lagu jorok kan. iya, Ya, ini kan konteksnya kan kita kan dalam peribadatan di dalam gereja ya pasti kan
pujian-pujian rohani lah pastinya lah. Nah, kalau misal itu kan setahu Kak, itu dari gereja sebelah ya Mo? Atau bagaimana Mo? Saya nggak tahu nih, nggak pernah ada referensi dalam di gereja. Apa yang kamu maksud itu dengan karismatik begitu? Ya betul. Bisa lah ya. Karismatik begitu. Ya. Apakah karismatik itu bukan Katolik? Menurutmu Pak? Menurutmu kamu itu? Karismatik tuh. Gak tahu ya. Mungkin Apa sih cirinya? Cirinya apa? Klaim buat karismatik itu cirinya apa? Karismatik. Selain nyanyi tadi, terus dengan tanda tangan, Penari. terus dengan tangan tadi, terus apa lagi? Biasanya konser, terus apa lagi? Ya biasanya kadang kan kayak datang kayak kita tamu gitu juga kan? Kalau kita tamu sih di TV kan banyak sekali kita tamu. Tapi ya maksudnya ciri khasnya kalau sebenarnya bintang tamu yang nyanyi-nyanyi. Oh ya yang nyanyi, terus apa lagi? Ciri khasnya. apa ya? Sejauh kamu Yang menangkap? apinya dimatiin terus kayak Nightclub, gem ya. Tahu saya masih itu Mo, karena dalam perspektif saya sebagai orang Katolik tuh tidak pernah melihat seperti itu Mo. Jarang sekali Mo. Kalau ciri khas karismatik yang seperti itu yang kamu ngomongkan tadi itu memang tidak ada terjadi di gereja Katolik. Ya kan? Kalau seperti tadi itu dengan dugem, istilahnya nyanyi harus dengar derutat, kalau ada segala macam itu langsung dengan menangis segala macam. Memang ditemukan nggak ada di situ. Tetapi karismatik awalnya kita bisa melihat ciri khasnya itu biasanya kan, oh kalau ciri khas karismatik itu kan bahasa roh gitu ya, bahasa roh. Tapi kau ingat tuh saya ini saya batasi dulu ya dengan bahasa roh gitu ya, bahasa roh. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya bahasa roh. Spiritual language, betul? Apakah begitu? Coba kamu buka di kitab suci yang pakai bahasa Inggris. Terjemahan bahasa roh itu apa? Pasal berapa sih? Language. Karena lidah. Oh, bahasa lidah. Oh, karena bahasa roh itu indikator dari lidahnya kita sendiri. Karena di terjemahannya istilahnya sebetulnya kalau terjemah dari bahasa asli kan kata ini bahasa setannya itu bahasa roh, ini ada perjanjian baru ya berarti bahasa Yunani kan ya itu termasuk salah satu karismata. Karismata itu dari kata itu menjadi karismatik. Karismata itu dari kata karis, gift, Ngapain ini? anugerah. Bisa juga artinya yang bisa dilihat gitu kan. Karismata berarti karis anugerah yang bisa dilihat gitu kan. Saya balik gitu. Oke, itu bisa dalam apa? Tapi kita bisa melihat ini kan anugerah yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Tapi bagi dalam gereja Katolik tidak ada menurut rasa roh, tapi itu juga melihat. Ya kalau kalian istilahnya berdoa sebelum Pentakosta juga melihat. Berarti awalnya dari Pentakosta ya Mo? Atau bagaimana? Sebelumnya Tuhan Yesus sebelum Pentakosta sudah menubuatkan bahwa semua bangsa itu nantinya akan berpapasan yang berbeda-beda. Ya. Dan Yesus sudah menubuatkan. Dan kalau sudah Yesus sudah menubuatkan sebelum Pentakosta. Tapi ini mungkin ini kan kalau bahasanya kalau berarti ya ini kita bakal buat ke arah tadi kita bakal awal aja kali ya. Dasarnya dulu kali ya. Dasarnya dulu ya. Nah, sebenarnya kalau dasar ini mungkin diangkat dari kelas aku sendiri bisa ini. Ya, jadi kalau aku itu karena kurang suka kalau ke gereja ya harus jadi terus harus nyembah gitu. Aku malah lebih suka kayak Katolik yang gini maksudnya kayak kita ke gereja cuma 1 jam datang itu terus ya kayak tujuannya kita ada jelas mau terima komuni gitu loh. Nah, kalau baik saya mau mengkritik dan itu sekarang oh ada di Protestan. Iya, soalnya dari Protestan. Kamu ingat gerakan yang lain dari Protestan, dari Ekumene, itu adalah IC itu kan sebetulnya kan gerakan muncul dari kota kecil Taipei di Prancis itu adalah biara yang didirikan oleh saudara-saudara kita dari pendirinya adalah Brother Rogers itu dari Protestan. Dan itu menjadi Ekumene dan justru yang menggerakkan gereja Katolik
Banyak kaum muda, banyak teman-teman dari Katolik senang di Taisei. Cocok ya, seolah-olah itu menjadi diklaim menjadi milik Katolik. Padahal bukan. Enggak. Brother Rogers itu Protestan dan tidak pernah jadi Katolik. Berarti kalau misal itu bukan tradisi dari Katolik, berarti kita boleh. Artinya kita bisa melihat seleksi dong, kita seleksinya. Tahu baik-baiknya gitu. Iya, sebagai seleksinya sesuai tidak dengan ajaran gereja. Oh. Tapi kan kita sebagai anak muda kan kadang tidak tahu nih mau bagaimana mau filter ini tuh dari Katolik atau ke Karismatik Katolik kan berarti kita Maria juga. Kan ada dalam Maria juga. Iya. Iya kan? Gini aja, ini gerakan yang namanya movement karismatik atau gerakan karismatik itu kan bermula dari tahun 60-an lah ya, bisa dikatakan 60 sampai 70. Pertama dari gereja Amerika, tahun 60-an, gereja yang Usta itu bukan Usta tapi gereja Protestan, termasuk Lutheran segala macam itu sekitar tahun 62-an. Gereja Katolik tahun 67-an, gereja itu di tahun 70-an. Ini kan gerakan hampir semua gereja merasakan ada gerakan karismatik. Dan itu sebetulnya ada gereja minggu itu merasakan lama. Oh yang sudah dimulai semenjak Abu Bakar dan para rasul itu dirasakan para rasul. Habib Agnus. Coba dulu dialog ada sahabat yang lain itu. Berapa negara atau berapa suku bangsa yang bisa mendengarkan khotbah tujuan? banyak sekali ya. Mau tapi kan kayak misal katanya apa itu kan kan kayak di gereja Katolik yang menurut yang menyebarkan itu kan gereja Katolik. Nah sebenarnya itu pas penyebarannya pas terkenal itu yang disebarkan ya orang-orang Katolik atau sebetulnya semua itu dan itu juga karena dulu dan sebenarnya di Tangsel ada beberapa ketua di sana kaum muda, tapi kaum muda yang lintas gereja dan di sana itu banyak Protestan dari Ortodok juga dan dari Katolik juga. Justru bersama merasakan dan perjalanan doa bersama. berarti mulai dari semuanya ya. Dan itu kan tapi itu Taisei. Itu Taisei ya, itu Taisei. Jadi karismatik. Ini orang bisa merasakan bahwa ini loh akar dari kamu yang mau ketemu. Saya tadi mengatakan karismatik. Yakinnya apa betul? Padahal betul. Kamu gerah, anugerah dari Roh Kudus. Maksudnya kalau dia sih, dia mengatakan karismatik. Yang bisa dilihat dengan mata, ya. Kalau ada disebut karismatik. Padahal belum tentu bisa dilihat dengan telanjang mata ya berarti ya. Tapi bisa dirasakan. Karena kalau kita mendengarkan itu kan bisa dirasakan. Jadi kalau orang berdoa, kan tadi saya mengatakan salah satunya adalah bahasa yang bahasa lincah sebetulnya. Misalnya begini, kalau saya berdoa, doa hafalan ya. Iya. Selamanya aku nunggu berasa takut bisa tapi bisa beribadah. Bisa dirasakan. Iya, bisa didengar. Nah, ini doa ini dari hati apa hafalan? Hafalan. Tapi kalau saya berdoa begini, Sana Maria berdoa Tuhan Septan, tak ujilah kau di antara perempuan dan terpujilah kau itu dahulu Yesus. Bisa dirasakan. Bisa. Kamu juga bisa merasakan doa itu. Bisa. Dan doa dia apa? Dan kalau gerakan dari mana? Kalau kayak gitu berarti beda dia. Ini doa language kan, ya itu kan kalau di tebak. Tapi kalau kayak kita ngomong sebisa apa biasanya gitu pun juga kan pakai kita juga. Berarti bedanya apa gitu? Maksudnya kayak orang ngomong biasa sama yang dalam bentuk rohani lalu rohani gitu. Sebetulnya beda kan. Soalnya memang seperti belok kayak itu ya sebaiknya. Gini. Orang pun seringkali menafsirkan karismatik itu tidak ada utanan dengan asam bahasa. Ini bahasa Satu karena saya tahu juga. Ya dari monsteri atau dari biara pop type dia besar dan bisa berbahasa. Oh, ini hebat. Ada topik renal tak ada
dan gajah pun gerakan baca. Memang berarti kalau kita bahasa rotan semua ada kayak wujud. Biasanya yang dirasakan apa? Iya, yang dirasakan adalah tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan, tapi ini selalu keluar dari dalam diri itu. Jadi nggak bisa di kontrol seolah-olah. Karena apa? Gerakan roh. Memang kadang-kala ada kata-kata yang tidak jelas. Tetapi ada orang yang menipu seolah-olah dia tahu bahasa ini. Saya berbahasa bahwa kita kenapa tapi nggak pernah ada kata gini dan juga anehnya lagi ada beberapa orang mengatakan saya berbahasa Allah, tetapi organ mandek kan dirinya organ mandek, doanya juga mandek. Kalau demikian Berarti harusnya kalau misal kalau misal dia benar-benar berbahasa Arab, harusnya kalau misal musiknya berhenti, dia tetap masih di jalan, dia pasti bisa mengatakan dan dia vokal itu langsung. Berarti nggak bisa dikontrol gitu? Ya, ada orang juga yang misalnya salah satu kelompok dari Vatikan juga ada anak dia ikut semacam saya itu SDHN, ya SDHN itu buat hidup dalam hanok. Iya. Pada saat hidup dalam doa itu yang ini tidak baik. Sekali tidak bisa ngomong bahasa. Sehari setelah itu dia bisa. Ini terima. Kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah anugerah yang tidak bisa dipinta begitu saja. Tapi yang beda kita kan mungkin apa? Soalnya kita kami yang nggak bisa diingat soal itu beda ya. Setelah kita bukan juga bisa diingat. Kita juga ngomong kan juga. Contohnya bedanya apa sama? Kau pernah berarti? Nah itu. Ayo. Bisa dikatakan itu ya. Kenapa? Kata gini. Orang itu semacam bukan dalam hati ekstasi itu enggak ya atau tanpa bisa walking. Kalau dia kan kaget nggak sadar. Ya, ya. Kalau waktu sadar. Kalau kenapa gitu? Kenapa kaget? Kok malah sadar nggak? Kan nggak sadar. Tahu ya? Sesuatu pun nggak sadar. Dia kan sesuatu pun nggak sadar. Ya kan? Tapi kalau dalam sadar, dia sadar, dia bisa merasakan rasa kehangitan, dia bisa merasakan kehadiran Allah sendiri gitu loh. Aku pas lawan mabuk setelah sadar. Nah, cobain. Kita cobain. Belum umurnya. Ya sudah aku sudah sadar, saya belum pernah berian. Biasanya antara sadar dan tidak begini. Melakukannya tengah Anda, Kayak awalnya udah minum, udah kayak kerasa pusing, cuman maksudnya masih sadar gitu loh. sudah kita ngomong tentang bahasa Allah. Yang Karena kita mau ada sponsor angkut orang tua kan? yang mulai 6 minum udah kamu. Kamu mengharapkan api orang tua terjadi Iya sih juga ya. Yang kan yang mulai minum kan ngomongin 6 minum kan ini, mabuk-mabukan ini. bisa dewasa. Ya, kami mabuk dalam bahasa Indonesia tidak hanya mabuk soal itu juga. Ada mabuk darat, juga kata mabuk juga. Oke, kalau maksud lebih itu gak sih? Mabuk darat. Jadi kita bisa melihat ada kamu terlalu banyak belajar segala macam kan sampai mabuk juga kan. Jadi setelah hidup juga kan. Seperti kata aku itu artinya kan banyak kayak dia ya. Iya, yang terlalu berlebihan kan. Berlebihan. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan yang berbahasa dan bahasa. Dia sadar. Dan itu juga di anak wabah karena sebenarnya pas pegang uruskan. Sebetulnya sudah dirasa menawarkan semenjak gejala ini. Coba bayangkan, Petrus setelah dia mendapatkan Roh Kudus, dia berkhotbah. Ada 15 suku bangsa dan negara bisa mengenalkan nama ini khotbah Petrus. Di satu tempat. Setelah itu, 3.000 orang natus
pada hari itu adalah hari kelahiran gereja. Jadi ulang tahun gereja kita itu adalah jangan baptisan. Maka Pentakosta nanti ingatan kelahiran gereja. Jadi kalau misal Rasul itu ketika waktu itu tuh dia menggunakan tribunnya atau benda Tuhan. Ketika dia merasakan bersama itu. Dua kebaikan. Ini buat gue lihat ya. Kenapa? Karena orang itu siap untuk dimiliki sesuai itu. Waktu menyapa kumpul bersama doa berapa? Kali pribadi. Ya. Tapi Tuhan menurutkan. Jadi tidak pernah Tuhan yang mencatat. I left the lowest. Kalau boleh baca cubit tidak. Yes. Tapi bahasa kita mau menerima atau tidak? Berarti dari Katoliknya sendiri itu mewajarkan kalau adanya karismatik di dalam gereja gitu. Ya, artinya gini, karismatik sebagai karisma anugerah sudah dirasakan semenjak gereja lahir. Tetapi gerakan karismatik itu kan bahan-bahan saja. Dan peran seringkali lalu mentafsirkan gerakan karismatik itu bukan Katolik. Sebenarnya kita juga ada videonya di gereja Pontianak pun juga mereka melakukan karismatik dan lebih parah lagi kan, maksudnya kayak yang karismatik kita pernah kuliah ada yang lebih parah lagi ini kayak ini dalam lampunya udah full Itu jago. di Pontianak katedral di Katolik University. Nah, ya berkejalan. Sudah ada Elsa, Olaf. Ya dicapai juga kok. Jadi kita mau coba Five Disney. Iya, tapi tadi kalau obatnya rasa dosa itu suasana hati, suasana hidup. Gimana? Kalau orang itu melakukan dosa, Itu dalam keadaan hatinya itu Gelap. dalam kegelapan itu orang melihat cahaya lilin itu melihat sebagai terang nggak? Ya. Kecil ya. Ya. Bagi terang. Walaupun kita nggak tahu itu Justru apa yang baik justru di dalam kegelapan orang harus bisa melihat. Maka dalam kegelapan itu arti itu bisa sampai pada ya seperti itu. Yang secara tingkat. Maaf. Ya ada apa-apa. Dan kita bisa melihat lebih terang. Maka kenapa pada bulan itu kan youth kan tadi untuk anak muda di situasi anak muda zaman sekarang bingung ternyata betul ini menyemarakan hati bukan ada suasana dia gitu kenapa karena suasana saya mau banyak dikit saya kan sama kami nggak pernah pacaran sama kalau ini sama sudah pendidikan sama ya kita berbeda sudah berbeda kalau pacaran secara depan tempat yang teramat atau tidak Gelap. Aku sukanya gelap. Ya kan? Kalau demikian kita bisa melihat ternyata lebih suka dengan mata. Maka anak muda juga dalam karismatik pun isinya pembaharuan karismatik itu kan juga ternyata dengan aku itu dibantu untuk bisa menuju karisnya datang ke tempat ya. Nah, tapi sekarang tuh kayak gereja Spiritan tuh sering banget malah lebih banyak yang melakukannya kayak seperti itu. Nah, maksudnya kenapa semakin berkembang walaupun seharusnya orang-orang udah tahu kalau itu tuh harusnya semangat duzet Ya mungkin saya gini. Dalam gereja, dalam doa kita harus mengakui yang ada namanya bukan hanya satu tadi tugas pemberian tadi gas merta tadi pemberian atau anugerah kehikmatan, tapi kita bisa melihat kita juga memilih dari sakramen atau dalam bahasa Yunani misteri. Saya selalu boleh mengikutkan dan masih ada yang masak apa? Loyola. Masa nggak tahu Loyola. Jangan nyebut tahu. Ada berapa sih?
Ada 7. Ada 7, ada Kapital. Ya boleh nih ya. Untuk tadi kelas Prisma baru diajarin loh. Untuk ini tuh. Baru Prisma. Iya. Nah, sekarang kita bisa lihat begitu. Ada aspek sakramen yang disebut misterio dalam bahasa Yunani. Kalau sakramen itu kan dalam bahasa Latin. Ada aspek misteri. Dan kita bisa melihat dalam aspek misteri ini dirasakan pada saat pengubahan hosti Menjadi antur itu menjadi tubuh dan darah, ya kan? Itu altar. Lalu kita juga jangan lupakan aspek yang kedua, yakni iman. ya. Untuk sabda. Aspek yang ketiga yang dibutuhkan umat adalah musik. Organ. Kadang ada biar kadang kita masalah musik yang lain. Kadang gamelan juga. Ya. Jadi kita ada 3 unsur itu, yaitu altar, mimbar, musik. Ya. Nah, orang pada zaman dia merasakan tidak mau kenapa harus stereo. Lalu akhirnya lebih mengembangkan aspek musik, mimbar, dan musik. Maka kalau di dalam gereja kita dan gereja Ortodoks juga itu kan altar ini sebagai misterium ya itu tetap ada. Ya. Nanti gereja yang sudah tidak lagi menghargai misterium atau sakramen ya, lalu mengedepankan mimbar ya musik. Mimbar itu yang ini ya, yang buat baca ya, yang saja itu. Nah, orang lalu kalau sekarang sudah mulai banyak dinasehati, bosan, lalu mimbarin, Hilang. akhirnya jadi apa? Sehingga gereja itu depannya sebagai sentrum desa musik. Oh iya ya. Sama aja sekarang mau tinggal lewat kata. Sama aja gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini salah atau bisa. Ya katanya kita melihat aspek-aspek perkembangan manusia. Aspek-aspek manusia. Ya. Maka kita harus melihat bahwa kita bangga karena kata kita masih lengkap. Ada aspek misterinya, ada aspek sabdanya, ada aspek musik sebagai alat bantu. Ya, kalau misal musik nih, kita sekarang akan masuk ke musik nih. Musik itu kan berarti sebagai alat bantu dalam perayaan ibadah ya sebenarnya ya, Ya, alat bantu. Ya, dan sekaligus juga untuk menyuarakan doa. Maka doa ya, Bukan ekspresi sekedar alat bantu, tapi fokus. ya, ekspresi iman kita ya, salah satunya ya. Nah itu kalau misal kita menggunakan alat musik yang lain, misalnya menyesuaikan budaya setempat, itu bagaimana? Bisa. Boleh. Coba kalian pernah datang ke gerejanya Medeca? Kayak Julian ya. Oh, makanya datang ke sini. Mau ada gamelannya ya? Oh. Ya, Kalau saya demikian boleh nggak? kalau apa? Ada gamelan? Boleh nggak? Boleh. Kalau gereja-gereja yang luar itu asli ada nggak sih? Kalau saya gereja yang luar mesti rata-rata kita malah pakai dia gamelan. Itu budaya itu. Dan kita bisa melihat lagu-lagu Pak Mus itu kan ada nama Kiriananya, Kingenesho, Luria, Profesor Mulstein, Forwardon, Wikian, Shimmy kan tuh asli luar. Ya, Pakai orkestra pun boleh. berarti sah saja Jadi ya. bukan gaul saja. Berarti sah saja ya kalau misal alat musik apapun itu masuk dalam liturgi gereja. Tidak jadi masalah asal orang umat di Tumtobo. Ini sama ada yang tidak ada. Ya. Jadi tidak langsung ini petik ini. Tapi lupa. Kalau yang utama yang benar. Mau kalau pakai alat musiknya, alat musik yang kayak alat-alat gitu. Alat Cewek. band. Iya, ya, kayak underground juga sih. Nah, tahu tinggal musik modelnya gitu kita bisa melihat umatnya siapa dulu. Oh, berarti ada Kalau yang sepuh-sepuh ya jangan. Mereka nanti akan kaget. Ya, jantungan kaget, jantungan gitu kan. Maka kalau itu misalnya kamu muda, kapan yuk pakai alat musik itu? boleh itu bisa tuh. Jawab sendiri. Ada yang sendiri. Maka
kita membuat jenazah EKM. Ini karistika mereka. Pakai alat musik band gitu kan. Oh ini Ya, ya, bisa aja bukan hanya generasi Z, tapi generasi Alpha juga. Artinya adik jasa kan. Saya mau tanya lagi, Wak. Nah, Ini masih tentang musik, tapi ini di konteks, di luar konteks nih. ya, Kalau misal gereja itu membatasi gak sih tentang orang itu harus mendengarkan musik yang bagaimana, apa harus seperti ini, harus seperti itu, gitu, bagaimana? kita bedakan antara musik itu dan Iya, iya. kalau bedanya tuh musik pop tadi sama itu. Kalau itu tujuannya itu contohnya Berbeda. contohnya misalnya lagu pembukaan. Tapi terus kalau kita nyanyi lagu atau badan, jadi setiap lagu dalam itu ada tujuannya membuka. Ini kan berarti perarakan. Lalu ada belakang kami Tuhan. Yang kedua ada kemuliaan mulia coba. Nah, maka kalau lagu kemuliaan nanti isinya lagu tongkat asal juga belakang ada lagu haleluya yang tidak cocok untuk bisa juga haleluyanya kalau lagu ya bebas Lakukan giving up praise and worship of saya buat itu tuh bahkan itu dibedain praise and worship. praise yang worship perlahan Itu sedikit biasa. ya praise and worship agak dia kan agak enggak ada rame hanya agak tutup. Ini kan untuk mempersiapkan orang bertempat. Tapi kalau di gereja kita jadi wahat nanti ada satu fokus. Maka ada juga kita pas adorasi boleh juga this worship lagu pas adorasi ada penyembahan kalau kita cocok dengan itu berapa saja Itu tergantung dari kitanya. Kalau misalnya terus kita lihat ini itu cocok, berarti boleh dipakai. pas dengan tujuan kalau itu kita bertahan. Tapi kalau pas adorasi bisa dipakai itu sesuai dengan presiden musik. Mana sama Jadi kalau kayak gitu, misalnya bukan pasca, ada satu pasca kan ceritanya dari Yesus sakit kan. Kita sekali tak punya biar kita juga bisa pasca kita semua Yesus sakit sih. berjuang tidak. Laku biar itu champion kan ini kan kau. Itu sebenarnya champion, my friend. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Kamu boleh merefleksikan itu dengan akhirnya kurus sendiri. Berarti nggak boleh. Kamu bisa merasakan, oh ini kebenaran atas maut. Oke, kamu bisa merefleksikan. Tetapi lagu itu kan tidak bisa dipaksakan untuk yang naik. Itu nggak bisa memaksakan itu. Maka kita harus menghormati itu. Tidak bisa memaksakan. Tapi kalau kamu pakai headphone sendiri, kamu mau mendengarkan itu, lalu jiwa gereja itu merasakan itu. Yang saya merasakan alat patented like the champion itu. Sorry dan aku. Dengan apa? Kan begitu. Enggak lah. Mungkin karena untuk mirip. Iya bener. Makanya diomongin tiba-tiba mabok kan. Makanya tadi bakal sama oke ini juga ini. Jadi kita bisa lihat bahwa musik ini. Ya kalau misal di luar musik liturgi dan musik rohani, misalnya katakanlah kamu tuh kalau misal ini supaya musik tawaran ya gitu ini atau apa referensinya Sampai semua. Ada berdik juga. Gamelan. Ada juga tas juga. Wasis, emosi satu ada kas pusat sama pekerjaan. Dan itu dalam gereja Katolik itu ada pembatasan ya kok kamu nggak boleh diberi yang genre ini disalurkan pada dan beda ya misalnya tujuannya apa? Kalau itu karena energi ya pasti nggak boleh pada cocok. Berarti kalau itu kita dengan kita susah nafas. Makanya penting sakit ini. Nah, saja saya ini cara bekerja. ada kan kita kan apa ya kayak nggak tahu dan tidak sengaja mau mendengarkan ada musik kan ada yang pengecut itu saya tidak sengaja pengen ngelucat tulen. Ini aja. Ya, kalau misal kayak apa, akunya suka dijatuhkan, tapi kayak lihat aja film Apa?
Hah? Oh, lagu jorok. Iya, kan kayak miso-misonya tapi itu kan bukan mau menjatuhkan, cuman itu emang gara-gara mereka yang menginginkan dibuat ya. Ya, kalau lagu yang seperti itu, ya sejauh itu sebagai karakter emosional kamu, ya pakai untuk sendiri saja lah. Jangan lalu dia dapat orang tua orang lagu miso-miso itu dinyanyikan Iya, di sini kan ya emang malah lebih. Contohnya paling gampang nih, ya kalau bisa misal, tapi tidak ada juga nih mau yang kayak tentang tapi yang Tuhan Yesus tidak berubah, terus saya bikin kayak gitu dan kok. Itu kan juga khusus sendiri mau dan malah sampai sekarang malah lebih suka versi yang di back daripada yang aslinya. Terus orang lebih tepatnya terkenal sama lagu yang di remix. Iya, karena kayak Tuhan Yesus joget-joget gitu kan itu. Kemudian bikin orang jadi tahu tuh karena Yesusnya joget-joget itu. ya kalau Yesus yang seni Yesus yang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada. Enggak, maksudnya kan berarti kita menggambarkan Tuhan seperti apa itu bebas ya, Mo? Gini, walaupun bebas, namun untuk kita tahu ini diterapkan oleh karena Maksudnya kalau misal kita tuh menggambarkan Tuhan tapi dengan pemuliaan yang itu boleh kan baru sah-sah saja ya, sah saja. Ambil beri contohnya, contoh di Afrika Barat itu sebuah event kita ada hari raya Kristus Ranger semesta alam. ya Berapa ya, itu sebelum Advent, sebelum dulu hari Minggu. Enggak, tanggalnya berubah. Hari Minggu, jatuh hari Minggu. Tapi pasti tanggalnya selalu berubah. Puasa ya. Ya jatuh hari Minggu seperti Paskah itu kan selalu hari Minggu tapi tanggalnya kan berubah. Kalau kali ini tuh kan orang nggak usah memojokkan aku. Jangan dimojokkan aku. Aku terus ini dari dipojokkan. Kita gambaran Kristus Raja ini. Kristus dimakhlukkan Allah menetapkan kebesaran, ya dengan kewibawaan, mewah. Tetapi bacaan nih, Yesus meraja itu kalau melakukannya vocabulary, tahtanya sawit, color, bacaan nih, ya kan? Jadi makanya bisa lihat Pak, justru seringkali mau tafsirkan sesuai dengan imajinasi dia. Padahal tahta Tuhan Yesus sudah menjadi raja itu kan sebenarnya tinggi ya kan, ya tahtanya tinggikan, berarti disahib dengan mahkota, memperlihatkan wibawaan juga. Wibawaannya jahat aja bisa masuk surga. Iya. Mereka bertobat. Dengan satu kita dengan satu. Itu malah apa ya? Membuat kesalahan sendiri itu. Ya, Dosa. Nah itu kan bisa melihat bahwa hobi ini berarti tergantung dari tiganya. Omonganmu tadi kan kita mau ngerampok. Kalau pikiran gitu, itu masuknya dosa bagaimana? Kalau itu hanya pikiran selesai di situ aja, dia tidak melakukan, ya enggak. Karena yang menggerakkan kau bukan pikiran. ya kalau misal ngomongin dosa itu ngomongin etika juga ya, Bu? Kalau nggak salah itu. Ya tidak ada soal etika, beda dari etika juga. Kalau lebih dari etika itu ya. Artinya kalau dosa itu ada artinya kita mau ajar dan relasi kita dengan Quran itu pencahayaan ini. Atau tanya ini. Ya, soalnya kan ini ya saya rasakan ya, Bang. Dari perspektif saya dari orang Katolik tuh jarang banget ngomongin tentang dosa. Ya, jarang banget ya misal kamu tuh nggak boleh yang misal kesalahan gitu, nanti dosa gitu kan berarti kan istilahnya orang Katolik itu tidak pernah mengukur dosa ya sebenarnya, atau bagaimana? Kan dosa sebetulnya kalau kamu tahu programnya harusnya kita mantik kita itu kan setiap tanggal 19 itu ada adorasi, ada novena ya, novena pasal. Temanya kata dosa, apa itu dosa, akibat dosa apa, konsekuensi dosa apa. So, ada yang dibahas dengan sedangkan pertemuan ini.
Memang satu dia kayak kuliah ya, bukan november Pak. Nah, attitude Pak, itu penjelasan itu. Karena yang mau di yang tetap panggil sampai mantap baik itu kata. Nanti kalau sudah betul, karena harus statis ini dosa itu Pak. Ya kan? Nah, label itu dia tidak oleh mereka yang sudah lansia. Sebetulnya kan lansia saya tidak ingin. Sama dengan seniors. Kakak, kalau orang lansia, dia berlansia, dia lanjut usia. Ya, kalau usia ini usia gitu. Situ poin itu Ya orang tua kita. Kalau usia orang tua, kalau usia ini usia ini kan ya, ya begitu usia lanjut kan, ya sudah ada boh. Lansia, usia lanjut. Lansia, sialan. Bukan? Maka cerita begini. Oh itu ada Yosua. Seringkali ada Yosua. Tapi seringkali ya ditantang di Yosua kan. Maka lebih cocok senior citizen. Kenapa senior citizen? Karena dia senior pengalaman dalam hidup benar. Ya kita kan kalau belajar kita ini pengalaman. Kan kalau pengalaman tidak perlu kita belajar merasakan sendiri. Jadi kalau kita jatuh itu pasti sakit, kita nggak perlu harus jatuh dulu kan? Ya ada kurang lain ya jatuh kalau saya tidak tahu ya. Dan itu senior citizen kan ada nilai-nilai berdia lagi itu cuma kalau baca itu kan dari senior citizen. Tapi ini yang berkaitan dengan yang karena saat itu ini membaca itu disempit karena kita lebih suka yang musik-musik itu bagaimana dan sedang kelak. Sebenarnya ya tapi yang kalau beronsep aku malah lebih susah ya kayak kerja kantor di kita sekarang yang tidak tahu kecuali intinya kita sama watching a photography without thinking out. Kalau demikian kita harus membatasi sudah kita kau mendadak air lain yang suka lagi usin itu dengan DKS. Dan karistik kau mendadak. tapi jujur kalau bisa kita kayak pada dunia kayak bisa pas kadang dengerin kamu ngomong Pilih kan? iya tidur gak Itu pasti bagian itu buat itu. berarti kamu dengan sama berpodcast dan kamu tidur berarti sukses yang kamu mungkin ya. Tapi kan kenapa? Karena tahu sempit. Lagi susah gak mungkin gak pernah dong itu Tuhan Yesus sendiri kan katakan katakanlah kepadamu karena semuanya lebih lesu dan berat. Aku akan dikatakan berat. Jadi kalau aku hidup di sini dan itu karena elkapan. with listen Jadi bukan tidak berdekat nikmat. Tidak. Tetapi mulai punya kamu tentang undang dan milik berapa? Nanti dengar. Bukan. Kalau itu kalau orang itu kemana? Ya bagus ya juga. Tapi orang yang berjangka pada saat misa ini dia bisa kalau tak berben. dulu orang yang masih bertahan tapi nggak bisa masukin kod dari kepikiran selama detik Nah, maka harus hanya keluar dia kamu kata tidak jelas dengan ngomong bisa. Apakah itu sahmu? Bisa sama rumahnya di PPT aja. Kita sendiri. Kecuali kalau yang berusaha bahasa Inggris kan memang khotbahnya umumnya tak menulis di PPT kan enggak. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jawa langsung, nah, sport berarti ya. Kalau ingat di situ kan ada kata family, kata family. Family ini dari kata family dia. Ya Allah. Kalau omong-omong itu searah atau dua arah. Maka kalau nggak jelas, nanya kok. Masa kita tidak misalnya itu sebagai kita kayak gini. Bisa jadi kalau kamu memang tidak bisa semua orang sih Tapi kayaknya yang emosi benar punya sih. wah kita udah pada lama lagi. bisa kalau romantis itu malah interaktif setelah romantis malah diajarin ngobrol yang itu dipilihin satu-satu dikasih mikir Semua karena itu jadi kayak karena pemilih itu kita ada ngantuk, karena banyak anak sudah sekarang pada larinya saya karismatik apa jangan hanya nyanyi. Ya, MFI-nya mungkin banyak tempatnya. Justru malah alas ini kayak kita harus
Iya, maka tadi saya katakan untuk usulan saya, buatlah EKM. Itu harus ditahu muda dulu. Tapi sama. Kalau kami itu ada 3 rombongan kan, rombongan World Pri dan saya, kan semuanya sudah tua semua. Ya, maka apa yang dibutuhkan oleh kaum muda, ya harus dari bebek kaum muda. Percaya saja bagus semua ada suatu pelayan kamu. Betul, kalau Alvin juga itu dikasih salah teman lebih. Boleh tuh loh. Tinggal bergabung dengan UMP ini kerja. Ya, Suasana tinggi. Itu. Itu ya. Kita harus angkat itu, nggak apa-apa. dia harus gitu kalau gitu harus kamu harus kerja itu. Tuh kapan IKM gitu loh. Dikasih kaum muda itu. Supaya dia dan kita itu bisa didengar oleh sebuah parlemen gitu ya. Tidak ada main di sini. Pada saat menit kamu belajar dari wanita pasti. Ya mau mungkin dari perspektif ini yang bisa saya dapat atau ceritakan itu kan berarti Gereja Katolik itu sah-sah saja menggunakan Karisma yang ada aku enggak dan saya cara punya kita cara berpurian sendiri. berarti itu salah satu ekspresi iman ya Ekspresi dan juga banyak karya kita mempunyai kekayaan saya ini itu isi walaupun ini warisan atau sharing dari saudara kita kepresiden. Lalu ada meditatif bisa juga. Lalu ada yang cara yang lain-lain. Jadi Tuhan sendiri seperti dari gereja itu tetap dapat ya maaf. Berarti pemerintah Aku tak tahu berarti kan di dalam kita orang Katolik kan asing banget ya di sana itu ya tadi mungkin karena buat anak muda itu udah biasa aja, dan mungkin kalau buat yang udah di atas ya enggak maksudnya apa asing tuh berarti kan karena kita belum mengenal belum tahu nah kalau misal kita nanti udah mengenal kita juga pasti akan tahu kalau misal itu ternyata juga dipakai dalam harus tingkat Katolik. Maka yang tadi itu teman-teman yang di gereja sebelah ada wajani libatkan rasional outcast-mating gitu. yang bertemu ini. Tapi kayaknya beda-beda. Tapi kayaknya ya beda-beda itu kebanyakan karena kecatosan tau. Iya, makanya sangat kuat. Enggak ya. Maksudnya kasih. Yang mencari kekasih. Ya, Ini kita nggak tahu. kita nggak tahu. Jadi lu juga Itu. Oke, mungkin buat dari satu kali ini kita ketemu aja. Oke, buat teman-teman semua, makasih sudah menonton dan tulis di bawah komentar apakah kalian mau bahas apa nih, kita bahas apa. Jadi bisa tulis di kolom komentar. Dadah. Bye.